liridailah syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri awsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa bihi qala babu ziarati kubur khauliyan. Bab tentang ziarah kubur secara tahunan. Jadi saya baru ngelegiwo sore tadi menjelang ke sini. Ternyata juz 1 ini sebagian besar pembahasannya tentang kematian, tentang ziarah kubur, tentang manaqib yang semuanya adalah berkaitan dengan kematian. Sebetulnya kalau kita menyadari satu hadis saja itu cukup itu. Karena ada hadis kafa bil mauti wa'idun. Cukup kematian itu sebagai wa'id, sebagai yang menuturi. Tetapi sebagaimana kebiasaan manusia itu ya memang harus dalam surat Al-Asr saja kan jelas. Wal asri innal insana tapi khusrin ilang, nggak cukup amanu, masih harus amilus sholihat, masih harus yaitu apa? Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saya kira bab-bab yang kita kaji beberapa pertemuan ini memang seputar tentang kematian, seputar tentang ziarah kubur, dan ini ternyata ada ziarah yang dilakukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tahunan. Jadi Al-Waqidi menceritakan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin fi kulli haulin. Jadi beliau Rasul itu ziarah orang-orang yang meninggal di Uhud setiap tahun. Wa idza laqahum bisya'bi rafa'a sautahu yaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma ubbadar. Jadi memang kota Makkah kota Madinah itu kan lumayan jauh dari Uhud, sehingga terkadang Kanjeng Nabi itu tidak datang ke Uhud, tetapi mungkin lewat jalan yang menuju ke Uhud. Sehingga beliau dengan lantang menyampaikan, Assalamualaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbadar. Ini berarti Kanjeng Nabi menyampaikan salam ini tidak pada posisi berhadapan, tetapi dari jarak jauh. Nah, kita tahu bahwa sahabat biasanya yang meniru Kanjeng Nabi. Maka ada terusan penjelasan di sini Al-Waqidi wa kana Abu Bakrin yaf'alu mithla dzalika. Abu Bakar mengerjakan seperti itu juga. Wa kadzalika Umar bin Khattab, demikian juga Umar bin Khattab, dan demikian juga Tsumma Utsman. Ini menunjukkan bahwa contoh-contoh kebaikan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW selalu diikuti, selalu dilanjutkan oleh para sahabat. Di antara para sahabat memang ada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar yang termasuk sahabat yang suka kalau orang Jawa itu nampak tilas. Oh, Kanjeng Nabi dulu pernah lewat kampung ini, jalan ini. Maka dalam manaqib sahabat yang paling terkenal itu ya Abdullah bin Umar.
Qala dzikra yaumil wafati li ba'dil awliya'i wal ulama'i mimma la yanhahu syari'atul gharra. Utawi nyebut ing dalam dina wafat li ba'dil awliya kanggo sebagian para wali wal ulama para ulama iku mimma la yanhahu syari'ah, termasuk hal yang tidak dilarang oleh syariah al-gharra kang putih kang bagus. Haitsu anha tastamilu ghaliban, ing dalem sekirane sak temene dzikra yaumil wafat, peringatan hari wafat adalah tastamilu mencakup ghaliban kebiasaannya ala salasati umurin, atas 3 hal. Jadi peringatan wafat atau dalam istilah sehari-hari kita di orang-orang Jawa itu haul. Haul itu ya biasanya mencakup 3 hal. Apa saja? Ziaratul kubur, berziarah ke makamnya. Yang kedua, at-tasadduq bil ma'kali wal masyari, bersedekah makanan dan minuman. 2 hal ini wakilahuma ghairu manhiyin anhu, tidak ada larangan. Kemudian yang ketiga, wa minha qiraatul Qur'an wal wa'dud dini. Yang ketiga adalah apa? Membaca Al-Qur'an dan ada mau'idhah keagamaan. Maqad yuzkaru fi manaqibul mutawaffa. Kadang dalam acara haul itu dilakukan juga pembacaan manaqib orang yang meninggal dunia. Wadzalika mustahsanun, yang demikian adalah hal yang dianggap baik. Lil hafi krana dorongan ala suluki thariqa ing atase ngambah dalane al mutawaffa al mahmudi kang dipuji. Artinya membaca biografi, membaca manaqib orang yang meninggal dunia tidak ada lain adalah dengan tujuan kita mengingat-ingat kebaikan orang yang sudah meninggal, berusaha mengikuti kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Dan kalau kita mengikuti kebiasaan orang sekarang, hal itu tidak harus tokoh, tidak harus orang yang sebagai tokoh, tapi siapapun boleh atau bisa saja mengadakan acara yang sama. Ya, cuma mungkin ada istilahnya terbatas, atau mungkin mungkin karena tokoh yang besar maka diadakan dengan acara yang besar. Itu tergantung keluarga, tergantung istilahnya. Ya, kalau tingkatan tokoh kabupaten ya mungkin harus lumayan besar. Artinya itu tergantung keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi intinya haul atau peringatan kematian seseorang itu tidak lepas dari yang namanya 3 hal. Apa itu? Ziarah kubur, bersedekah makanan dan minuman, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Dan tentunya biasanya ada al-wa'du ad-dini, nasihat-nasihat keagamaan. Qala babu al-barzanjian, ya, atau manakiban. Kita ini memang kalau di Jawa itu yang namanya acara yang berkaitan dengan kematian itu macam-macam. Seperti saya katakan tadi, ada haul, ada perjanjian, atau manakiban. Manakiban itu kalau yang saya tahu memang lebih kepada tawassulan kepada wali yang dibacakan manakibnya. Kebanyakan dari kita memang manakib Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tetapi kan sebagian orang ada yang manakib Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Ada juga yang lain biasanya. Ya monggo. Tapi intinya yang saya baca, yang saya pelajari dari dulu ketika pesantren, manakib itu ya identik dengan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan kalau manakib yang diterjemah oleh Mbah Kiai Musa itu ada
tuntunan bacaan tawasulnya secara khusus. Ya intinya kita ini mengirim bacaan, mengirim doa kepada mereka. Di samping itu kita juga berharap bertawasul kepada beliau, dan bertawasul itu adalah sangat dianjurkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Itu dalil yang apa? Yang biasa dibaca itu. Waqad warada fil athar an sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam annahu qala man warraha mu'minan faka'annama ahyah. Barang siapa membacakan riwayat hidup orang mukmin, maka seolah-olah dia menghidupkannya. Ya, karena membaca biografi itu kan berarti menceritakan kebaikan-kebaikannya. Lalu kalau orang yang menangi apa ya? Dia menangi. Menangi kan berarti pernah bergaul dengan dekat. Maka seolah-olah di hadapan dia itu orang yang dibacakan manaqibnya. Ya alhamdulillah, kalau saya pribadi itu biasanya kalau di kampung selain apa istilahnya tetangga-tetangga yang ngekholi kerabatnya, saya juga biasanya secara rutin tiap akhir bulan ini Rabiul Tsani juga memperingati haul orang tua saya, dan itu biasanya ada 2 sesi di Makbaroh dengan santri, itu biasanya sambil baca Al-Quran, khatmil Quran, terus malamnya di rumah itu tahlilan tetangga, dan tentunya ada mau'idhah diniyah, kita mengundang salah satu kiai yang layak untuk memberikan mau'idhah. Alhamdulillah. Dan memang kalau kita ngekholi orang tua kita itu paling tidak kita secara tidak langsung mengundang atau mengumpulkan saudara-saudara kita. Jadi rasanya kita ingat masa kecil, rasanya kita ingat keguyuban pada saat orang tua kita masih hidup, dan itu kita teruskan sampai kapanpun. Jadi intinya apa? Intinya kalau seseorang menghauli orang tuanya, itu saya kira faedah yang sangat terasa itu ya, kumpul sedulur. Kalau orang Jawa itu istilahnya kan ada saudara tua, ada saudara muda, itu memaksa yang pernah tua juga harus datang, apalagi yang pernah adik, saya kira itu. Dalam kitab Hikam ini seputar hikmah. Lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana lakat ta'at ay rahmatan bika wa tasdilan 'alaika bi annaka idza sa'amta min nau'in minha intaqalta ila ghairi walau kanat min nau'in wahidin las'amat hunnaf fatarakathu istiqlalan lahu bihilafil anwa' muta'addidah. Ketika Allah Al-Haq mengetahui adanya rasa bosan, maka Allah membuat bermacam-macam taat. Ini tidak lain adalah dalam rangka rahmatan bika, sebagai rahmat untuk kamu, atas dilan alaika, dan memudahkan untuk kamu. Karena li'annaka idza sa'amta min nau'in minha intaqalta ila ghairi. Jadi kalau taat itu bermacam-macam, makanya kalau sholat saja ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Meskipun dalam masalah sholat sunnah itu ada yang mengatakan istilahnya semacam pemanasan. Jangan langsung sholat fardu, tapi sholat sunnah dulu. Tapi kita tahu juga bahwa sholat sunnah itu juga macam-macam. Ada sholat sunnah yang berkaitan dengan rawatib. Sholat fardu berarti apa? Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu duha, waktu malam. Dan tentunya ada sholat sunnah yang
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sesuatu yang wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu salat malam yang bagi umat manusia itu sunnah, tetapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasar itu adalah nafilatal lak memang, tapi apa? Maknanya ya wajib. Nah, bagaimana dengan kita? Lah, kalau kita bisa mengikuti, kalau kita bisa mencontoh, maka kategorinya tentunya walakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Jadi untuk sholat malam memang saya kira ada ayat yang memberikan dorongan kepada kita. Yang ayat tadi bercerita tentang tanda-tanda orang ahli surga. Surat apa ya? Saya kok lupa. Al-Baqarah mungkin. Ayat itu terakhir ada penutupnya wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang ketika waktu sahar beristighfar. Waktu sahar itu kapan? Ya, waktu sahur makan sahur berarti sebelum apa subuh. Katakanlah kalau subuhnya sekarang jam 4 kurang 5 menit, ya berarti ya maksimal setengah 4. Kalau kita bisa membiasakan itu, alangkah indahnya, alangkah apa bagus. Kembali ke sini, kalau kanat min nau'in wahidin la sa'amatun nafs, kalau seandainya itu hanya satu jenis, satu macam, maka jiwa itu akan bosan dan akan meninggalkan itu. Karena apa? Istiqlalan lahu bihilafi anu, karena hanya sekedar apa ya? Ya berpindah saja. Karena nafsu itu biasanya kan ingin bermacam-macam. Jadi makanya taat itu oleh Allah SWT bermacam-macam agar kalau tidak ini bisa yang lain. Wasya'atmu nafsi an la taduma ala halin wahidin bal tanzuru fil ahwal ala tara anal insana idza dawama ala ta'amin wahidin tas'amhu nafsuhu kama waqa al-Bani. Ini cerita tentang bahwa nafsu manusia itu kalau hanya makan satu jenis makanan, wah itu bisa bosan. Ala tara anal insan ini terjadi dan terbukti pada siapa? Pada kelompok Bani Israil. Jadi kita bukan masalah apa-apa, tapi hanya menjelaskan bahwa taat yang bermacam-macam itu menjadikan manusia bisa memilah-milah, bisa memilih-milih, dan bisa tetap taat dengan model, dengan pilihan yang bermacam-macam. Selanjutnya tentang ini bacaan tahlil, bacaan Quran, dan zikir untuk mayit. Qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala mayyitin bi qiraatin wa dzikrin istaujaballahu lahu al jannah. Barang siapa menolong mayit dengan bacakan zikir, maka Allah mengharuskan orang tersebut surga. Kenapa ya? Orang yang baik itu kan biasanya berbuat baik kepada yang lain. Kalau dia itu berbuat baik kepada orang yang meninggal dunia, tentunya paling tidak ada dorongan agar dia itu juga meniru orang yang meninggal dunia dengan membacakan bacaan-bacaan untuk yang meninggal. Maka katakan Nabi, ini termasuk yang menjadikan dia masuk surga. Tentunya dalam hal masuk surga itu kan kita harus punya pegangan, punya dalil. Paling tidak satu hadis, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah
dakhalal jannah, barang siapa pada akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Terus kaitannya dengan dosa manusia bagaimana? Ada satu ayat, yang ayat ini kalau kita mau baca tentunya menjadikan pemahaman kita bagus dan berbeda dengan pemahaman orang-orang Khawarij, orang-orang yang salah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni apabila dipersekutukan. Jadi kalau dosane wong wis mempersekutukan Allah itu enggak ada ampun sama sekali. Tapi kalau dosa selain itu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan mengampuni dosa selain mempersekutukan bagi orang yang Allah menghendaki. Maka dalam konteks dosa dan pengampunan bagi kaum muslimin, dalam konteks di akhirat itu urusannya ya Allah itu berkenan atau tidak, meridhai atau tidak. Maka dalam pemahaman para ahli kalam termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa ya tetap ada urusan, ada hisab. Nah, bahwa apakah nanti disiksa atau tidak, ya itu adalah tahta masyiatillah. Artinya apa? Hisab itu tetap ada. Perhitungan amaliyah tetap ada, tetapi masalah apakah itu betul-betul diberlakukan atau tidak, itu tahta masyiatillah. Dan itu sangat-sangat enak, berbeda dengan pendapat kelompok-kelompok Khawarij yang mengatakan bahwa itu salah satunya apa itu? Dosa besar itu menjadikan orang musyrik. Wah, repot. Qur'ane wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain persekutukan bagi orang yang Allah menghendaki. Berarti apa? Lah Allah mengampuni ya selesai itu ya urusannya karo Gusti Allah. Begitu saja. Ya, tapi lagi-lagi kita ini kan sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, wataftariq ummati ala bid'in wasab'ina firqatan, umatku ini sebagaimana kelompok Yahudi dan Nasrani juga ada perpecahan yang sedemikian hebat sampai 70 sekian. Kalau kita nggak memaklumi ini ya kita mungkin apa istilahnya ya. Nah, kayak tukang ngapirke lah, kowe kok melo-melo ngapirke bedane apa begitu. Jadi kita ini kalau mazhab ahli sunnah wal jamaah yang notabene adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah mengikuti pendapat bahwa mengkafirkan siapapun dari kelompok kaum muslimin, karena tadi pegangan kita adalah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain mempersekutukan kepadanya. Qala wa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tasaddaqu ala anfusikum wa al amwatikum walau bi syarbati ma'in fa illam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillahi ta'ala fa illam ta'lamu syai'an minal qur'an fad'u lahum bil maghfirati war rahmah fa innallaha wa'adakum al ijabah. Ini makalah bukan hadis. Memang diawali dengan ali Nabi, tapi kan kita nggak tahu sanadnya. Jadi kita lebih menyatakan sebagai makalah bahwa ada makalah, bersedekahlah kamu terhadap diri kamu dan terhadap para orang-orang yang meninggal, meskipun sedekah itu hanya dengan seteguk air. Kalau nggak bisa gimana? Fa ilam takdiru ala dzalika fa bi atim, kita pilih ya, membacakan ayat 1 atau berapa. Kalau nggak bisa baca Al-Qur'an, fa ilam ta'lamu syai'an Qur'an fad'u lahum bil maghfirah, kita mendoakan mereka mendapatkan ampunan dan rahmat. Jadi intinya apa? Bahwa
kita ini dianjurkan membaca sesuatu untuk mayit begitu. Maka yang paling penting kata penutup ini akan saya baca. Qala An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dalam kitabnya Syarh Muhadzab Al-Majmu' ya, yustahabbu yakni li zairil amwat an yaqra'a minal Qur'ani ma tayassara wa yad'ulahum akibaha nassa alaihi Syafi'i wa tafaq alaihi al-ashab. An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab, disunahkan bagi orang yang berziarah orang yang meninggal agar membaca Al-Quran yang meskipun sedikit, lalu berdoa kepada mereka setelah membaca tadi, di mana hal ini adalah termasuk apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i tentunya dalam kitab Al-Um ya. Wattafaqan ashab, dan para ashabus Syafi'iyah sepakat atas apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dalam bahasa fikih, al-ashab itu memang mengandung beberapa pengertian. Ashab itu bisa murid langsung Imam Syafi'i, atau al-ashab maksudnya ya para pendukung mazhab Imam Syafi'i. Dan yang kedua ini saya kira yang paling sering. Maka sangat layak, sangat mudah dipahami bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu biasanya dalam kitab Al-Um itu juga menjelaskan pendapat-pendapat pribadinya yang dilengkapi dengan Al-Quran dan hadis. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada hadis, ya maka dikuatkan dengan ijtihad beliau, dan nanti diperkuat oleh para al-ashabnya, ashabus Syafi'iyah. Saya kira itu, kita sudah di penghujung sore. Sebentar lagi akan maghrib, kita akan naikkan salat maghrib berjamaah. Semoga kita bisa istiqomah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita juga selalu menunaikan sholat dengan berjamaah. Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.